Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah, marilah kita persembahkan segala bentuk puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah zuhur yang berbahagia, judul pengajian kita pada kesempatan ini adalah tahan. Tahan. Tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di situ ada suatu ibadah yang bernama siyam, yaitu puasa. As-saum yaitu menahan. Oleh karena itu judul kita adalah tahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam dan Hawa, tinggallah kamu dalam surga ini, tapi buah pohon ini jangan engkau dekati. Kalau engkau dekati, buahnya akan termakan. Kalau buahnya kamu makan, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Maka dalam hal puasa, menahan, Adam dan Hawa tidak puasa menahan. Akhirnya dia pun keluar dari surga. Begitu juga peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berlayar dengan sebuah kapalnya, maka anaknya tetap berenang di tengah banjir besar. Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya agar naik ke atas kapal. Tapi anaknya tidak mau, karena anaknya lebih yakin berlindung ke puncak gunung daripada masuk ke kapal ayahnya. Ingin hati ayahnya untuk terjun ke tengah banjir besar itu, mengambil anaknya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam bisa menahan. Andai kata Nabi Nuh tidak bisa menahan, maka dia pun akan tenggelam demi anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, andai kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu
tidak tahan dibakar oleh api, maka tamatlah riwayatnya. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam, andai kata dia tidak tahan menghadapi Fir'aun, maka tamatlah riwayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang para pemuka-pemuka Quraisy untuk makan bersama ke rumahnya. Lalu setelah pemuka-pemuka Quraisy itu datang ke rumah Nabi Muhammad, waktu itu Khadijah masih hidup. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada para undangan itu, "Wahai pemuka-pemuka Quraisy, siapakah di antara anda yang mampu untuk membantu aku menyiarkan agama Islam ini?" Baru itu Nabi Muhammad berkata, "Siapa yang mampu membantuku?" Langsung berdirilah Abu Lahab, berdiri Abu Jahal. "Hei Muhammad, untuk inikah kami engkau undang ke rumah ini?" Maka kata-kata kotor pun dikeluarkan oleh para pemuka Quraisy. Nabi Muhammad diam, dia menahan. Andai kata Nabi Muhammad membalas, terjadilah ketika itu konflik, terjadilah ketika itu baku hantam. Tapi Nabi Muhammad diam. Bisa kita bayangkan, orang kita undang ke rumah kita, sudah kita kasih dia makan, tetapi dia mengatakan kotor kepada kita, dia tidak menghargai kita. Tapi Nabi Muhammad diam. Dengan diam Nabi Muhammad itu, maka terbelahlah ketika itu pemuka-pemuka Quraisy. Ada yang senang kepada Nabi Muhammad, ada yang tidak senang. Itu adalah karena diam, dia bisa menahan. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia, mungkin dulu pernah kita berteman dengan orang-orang yang cerdas. Ketika dia itu masih sekolah bersama kita, mungkin bersekolah bersama kita di SD, mungkin di SMP, mungkin di SMA, mungkin kuliah. Dia itu orangnya cerdas. Tapi ketika sang guru memarahinya, maka dia tidak tahan, langsung nyopacaruin guru tadi, langsung nyotinju dinding sekolah tadi. Karena tidak tahan, akhirnya orang cerdas itu pun keluar dari sekolah dan kehidupannya di masa depannya morat-marit karena tidak bisa menahan, tidak tahan. Jadi ada sebuah penelitian, 100 batang mangga, 99 hidupnya bagus, subur, daunnya rindang, dia pun berbuah banyak. 1 batang lagi hidupnya layu, daunnya kuning karena diserang oleh hama penyakit. Lalu ketika itu datanglah wabah, penyakit tumbuh-tumbuhan, dan 99 kau tadi mati, yang cie indah. Kenapa yang satu ini tidak mati? Jawabnya adalah, adenlah biasa manahan, ampia satyo ari dan sakit. Jadi wabah yang datang hari ini bagiku tidak masalah, tapi bagi kawan-kawanku dan 99 batang, inyo biasa sanang, indak biasa menahan, mako marao sadonya. Maka itulah tadi yang 1 batang itu dipupuk, dipelihara oleh sang petani tadi, dan dia tetap hidup. Kenapa dia tetap hidup? Jawabnya adalah nyolah biasa menahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح